Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini kita akan membahas mata kuliah Ekonomi Pembangunan Perikanan MMPI 5204 dengan topik pengawasan sumber daya perikanan. Sebagaimana pada kuliah-kuliah sebelumnya, saya sudah mengetengahkan permasalahan pengelolaan perikanan yang merupakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Disebutkan bahwa pengelolaan perikanan tidak hanya meliputi aspek perencanaan, implementasi, tetapi juga pengawasan menjadi bagian penting dalam mewujudkan keberlanjutan pengelolaan perikanan di Indonesia. Oleh sebab itu, dengan pesatnya perkembangan perikanan di tanah air, maka untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya perikanan berdaya guna dan berhasil guna, maka pengawasan perikanan yang menjadi bagian dari MCS atau Monitoring, Controlling, and Surveillance dari pengelolaan perikanan tersebut menjadi bagian yang penting untuk dilaksanakan secara baik. Charles tahun 1994 menyebutkan komponen pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan yang terdiri dari 3 pilar utama ditambah 1 pilar penting sehingga menjadi 4 pilar. Yang pertama adalah keberlanjutan ekologi atau keberlanjutan ekologi. Yang berikutnya adalah keberlanjutan sosial ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah keberlanjutan komunitas atau masyarakat. Di tengah-tengahnya ada yaitu aspek yang keempat adalah keberlanjutan institusi. Jadi keberlanjutan perikanan tidak hanya diwujudkan oleh 3 aspek penting tadi yaitu ekologi, sosial ekonomi, community, tetapi juga institusi pengelolanya pun harus berlanjut. Itu yang dijelaskan dalam bukunya Charles tahun 1994. Sebagaimana juga diungkapkan dalam Code of Conduct for Responsible Fisheries oleh FAO tahun 1995. Disebutkan di situ bahwa kita semua harus bertanggung jawab untuk mewujudkan keberlanjutan penangkapan, keberlanjutan perikanan, baik keberlanjutan melalui aktivitas penangkapan maupun aktivitas lainnya. Ini dilakukan untuk tentunya untuk kepentingan global, untuk kepentingan generasi mendatang atau kepentingan yang akan datang, menyelamatkan generasi kita dengan kita memberikan jaminan terhadap keberlanjutan sumber daya ikan atau sumber daya perikanan. Oleh sebab itu, aspek pengawasan tadi menjadi bagian penting, sehingga kita dapat mewujudkan pengelolaan perikanan yang baik, tentunya dengan meningkatkan disiplin, meningkatkan etika dalam rangka untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Dalam hal ini ada prasyarat yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan kegiatan monitoring, kemudian controlling dan surveillance. Jadi kegiatan tersebut tentu dapat terlaksana bila prasyarat utama terpenuhi, yaitu adanya kelembagaan, yaitu kelembagaan pengawas perikanan yang mengatur, melaksanakan dan melakukan penegakan hukum. Kemudian adanya teknologi yang digunakan yaitu yang kita sebut dengan VMS atau Vessel Monitoring System yang
juga mungkin diperlukan juga, yaitu radar, integrasi sistem informasi dan database. Kemudian juga adanya dukungan pendanaan, sehingga kegiatan MCS atau monitoring, kemudian controlling atau pengendalian, dan surveillance atau pengawasan ini, bila ini semua terpenuhi maka dapat terlaksana dengan baik. Dalam tahapan MCS, maka ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah penyusunan konsep dasar pelaksanaan MCS, yaitu ada 4 aspek utama yang harus dilakukan. 4 aspek utama, yaitu cakupan kegiatan, kemudian kelembagaan, teknologi, dan pembiayaan. Kemudian inventarisasi sumber daya pendukung yang telah ada, ya baik berupa sarana dan prasarana surveillance atau pengawasan, perangkat kelembagaan dan sumber daya manusianya, kemudian peta elektronik, wilayah laut, batas-batas zona penangkapan, kemudian juga hukum dan peraturan perundangan, serta jaringan sistem informasi, karena informasi ini sangat penting dalam pengawasan. Kemudian yang terakhir adalah penyusunan rancangan pelaksanaan MCS, yaitu dalam jangka pendek kita harus memanfaatkan VMS atau Vessel Monitoring System, kemudian perizinan, integrasi sistem inspeksi dan pelaporan hasil tangkapan melalui logbook, monitoring PNBP, retribusi, kemudian juga peraturan pelaksanaan dari MCS, dan optimalisasi pemanfaatan sarana surveillance yang ada. Pada jangka panjang, kita harus mengembangkan kemampuan integrated maritime surveillance, baik nasional maupun internasional, regional, karena ini dalam proses pengawasan tentu kita berhadapan dengan perairan yang bersebelahan atau berbatasan dengan perairan negara tetangga, sehingga ini kita harus bisa mewujudkan integrated maritime surveillance yang melibatkan tidak hanya nasional tetapi juga secara regional. Apa yang dibutuhkan dalam hal data atau jenis data untuk mengimplementasikan pengawasan sumber daya ikan? Untuk itu kita memerlukan data, baik itu data kapal. Data kapal ini sangat penting. Kemudian juga data operasi penangkapan yang dilakukan oleh kapal melalui perekaman oleh VMS atau Vessel Monitoring System. Kemudian data aktivitas ekspor, kemudian juga data teks dan retribusi, ini juga penting. Dan ini dilakukan inventarisasi data, baik itu data-data yang saya sebutkan tadi, data kapal, ini inventarisasi, dan data-data tersebut dikumpulkan di dalam pusat basis data nasional MCS. Dan ini penting, data menjadi hal terpenting seperti kuliah-kuliah sebelumnya dalam rangka melakukan estimasi stok, data juga menjadi bagian penting. Dan dalam upaya melaksanakan pengawasan, data juga menjadi bagian penting. Tentunya data yang benar, data yang tepat, termasuk data posisi kapal yang tepat, data yang akurat, karena ini terkait dengan tindak pengawasan yang tentunya ini harus terus diupdate dari waktu ke waktu. Pada saat terjadi permasalahan di lapangan, tim pengawas perikanan bisa melakukan tindak lanjut dan tentu mencari lokasi yang tepat untuk melakukan upaya-upaya pengawasan yang tentunya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian fungsi MCS dalam pengelolaan sumber daya ikan, ada fungsinya, ada yang fungsi sebagai monitoring, fungsi controlling atau monitoring, pemantauan, kemudian fungsi pengendalian dan fungsi pengawasan. Fungsi-fungsi ini tentu memiliki objek yang diawasi, yaitu kapal, kemudian alat tangkap, zona tangkap, jumlah dan jenis tangkapan, ABK, dan
validitas izin. Sebagai contoh, pada saat objeknya kapal, fungsi monitoring yang dilakukan adalah pemantauan terhadap bobot kapal dan luas palka. Fungsi kontrol atau pengendalian seperti pengendalian izin operasi kapal sesuai dengan kapasitas tonase kapal. Fungsi pengawasannya apa di sini? Penyelidikan di lapangan terhadap kesesuaian dari fisik kapal dan tentu muatannya. Begitu juga alat tangkap. Alat tangkap ini ada fungsi monitoringnya, pemantauan dan kesesuaian alat tangkap, baik pengoperasiannya di lapangan. Fungsi pengendalian izin penggunaan alat tangkap, karena ini juga harus dibatasi dengan targetnya. Pengawasan yaitu tentu penyelidikan di lapangan apakah mereka menggunakan alat tangkap itu sesuai dengan peruntukannya, wilayah operasinya, dan ini harus tentu sesuaikan dengan spek dari alat tangkap. Dan hal-hal lain baik zona penangkapan juga ini tentu harus diawasi apakah dia melakukan penangkapan di zona yang benar. Berg dan Davis 2002 juga telah mengungkapkan tentang efektivitas elemen manajemen pengawasan. Di situ sangat jelas dimensi pengawasannya, dan ini terkait dengan komponen yang diperiksa, efektivitas baik efektivitas input, output, teknis, kemudian juga pendeteksian untuk perizinan kapal ikan, kemudian juga kuasa penahanan maupun biaya. Ini dijelaskan oleh Davis, itu meliputi dimensi sebelum penangkapan, saat penangkapan, kemudian juga selama pendaratan dan setelah pendaratan. Dan ini tentu karena melibatkan infrastruktur yang berbeda. Sebagai contoh, pada sebelum penangkapan yang tentu komponen yang diperiksa adalah dokumen, kemudian pemeriksaan kapal, dan ini juga tentu tidak melibatkan dana yang besar. Namun beberapa kondisi pengawasan mengharuskan penggunaan helikopter, penggunaan kapal patroli, dan ini tentu memiliki efektivitas yang tinggi. Namun juga memerlukan dana yang tinggi, dan ini sangat tergantung dari kebutuhan sebagaimana diuraikan oleh Berg and Davis. Kemudian pada saat ditanyakan apa yang menjadi urgensi menjaga kelestarian sumber daya perikanan, urgensi pengawasan. Yang pertama adalah urgensinya adalah tuntutan global dalam perwujudan responsible fisheries. Kita dituntut untuk mewujudkan perikanan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, tidak hanya perencanaan, implementasi, tetapi kita juga harus selain mengimplementasi kebijakan atau penerapan di lapangan, juga harus melakukan pengawasan yang baik. Kemudian jaminan keberlanjutan komponen ekosistem, yaitu termasuk juga komponen sosial ekonomi, masyarakat, dan kelembagaan sebagaimana diuraikan oleh Charles 1994 untuk menjamin ketersediaan ikan dan kelestarian lingkungannya bagi generasi kini dan generasi yang akan datang. Kemudian juga yang terakhir adalah urgensinya untuk penyediaan protein ikani bagi masyarakat secara memadai dan sepanjang masa, karena jumlah penduduk dari tahun ke tahun bertambah, kebutuhan ikan pun bertambah. Mau tidak mau sumber daya ikan ini harus dijaga kelestariannya sehingga kita bisa memberikan suplai ikan sepanjang masa. Kemudian permasalahan memang terjadi di dunia saat ini bahwa kita mengalami kekurangan sumber daya, kekurangan ikan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Bahkan kita melakukan impor ikan dengan sendirinya, bahwa kita harus menjaga sumber daya kita dari kegiatan aktivitas penangkapan ilegal. Dan fungsi pengawasan salah satunya adalah mengurangi bahkan memberantas pelaku illegal fishing, yaitu penangkapan ilegal yang dilakukan oleh negara nelayan-nelayan dari negara-negara tetangga yang masuk ke wilayah kita. Dan dalam hubungannya dengan perspektif pengelolaan perikanan di abad 21,
sebagaimana kita ketahui bersama ledakan penduduk dunia, ini akan memberikan dampak terhadap kebutuhan ikan yang meningkat. Dan dengan demikian kita harus terus meningkatkan produksi perikanan. Meskipun kondisi perikanan laut kita sudah dalam kondisi jenuh, jadi dalam kondisi leveling off, namun kita harus bisa mempertahankan produksi tersebut sehingga suplai ikan akan terjamin. Di sisi lain, kita juga dihadapkan pada global environmental conservation. Kita harus memperhatikan keperluan dari konservasi. Sehingga yang perlu diwujudkan adalah pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan perikanan berkelanjutan yang tentunya faktor atau aspek pengawasan ini menjadi penting. Urgensi pengawasan dalam perspektif akademis itu justifikasinya adalah sumber daya perikanan beragam di wilayah perairan yang sangat luas dan berada pada posisi geostrategis, berbatasan dengan negara tetangga dan alur pelayaran internasional. Pengelolaan sumber daya perikanan belum dilaksanakan dengan baik. Kita pahami bahwa kita masih menganut rezim quasi open access, sehingga pengawasan menjadi bagian penting. Tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat pengguna sumber daya perikanan masih rendah, sehingga law enforcement sangat penting bagi kewibawaan hukum di perairan Indonesia, khususnya dalam pemberantasan IUU fishing. Fakta lapangan, kita jumpai bahwa kerugian negara akibat IUU fishing di perairan Indonesia menurut audit BPK sebesar 300 triliun rupiah. Dan ini ironis sekali, sementara kebutuhan ikan kita sangat besar. Ikan-ikan yang ditangkap secara ilegal dan dibawa pulang ke negaranya ternyata ini mengakibatkan kerugian negara yang luar biasa. Selanjutnya IUU fishing dan catch transshipment. Kita lihat ternyata pelaku-pelaku illegal fishing yang bekerja sama dengan nelayan-nelayan kita, mereka memasarkan ikan di wilayah Filipina, di General Santos, dan ini juga merugikan. Kemudian unregulated fishing dan unreported catch ini juga dilakukan. Penerapan VMS yang belum menyeluruh. Akses dan pemanfaatan data VMS belum optimal. Dan logbook belum dilaksanakan secara baik dan benar. Oleh sebab itu, bila kita melihat input-output diagram IUU fishing, maka kita harus memperhatikan adanya uncontrolled input dan juga expected output. Ya. Uncontrolled input di mana di situ ada aspek lingkungan, aspek keberadaan stok sumber daya, dan aspek geografis, posisi geografis Indonesia. Dan di situ aspek yang diharapkan, output yang diharapkan adanya eksploitasi atau pemanfaatan yang terkontrol. Kemudian hilangnya atau sumber daya akibat IUU fishing. Kemudian kepercayaan internasional terhadap negara kita. Adanya konservasi yang terwujud dan penegakan law enforcement, penegakan hukum. Dan ini akan mengatasi permasalahan IUU fishing bila ini dilakukan, dan ini digambarkan dalam input-output diagram dari IUU fishing. Pada akhirnya bahwa pengawasan perikanan menjadi bagian yang terpenting dalam mewujudkan perikanan berkelanjutan. Tentunya sekali lagi saya mengatakan bahwa data, informasi dan data sangat penting. Dan untuk mewujudkan pengawasan yang baik tentu harus didukung dengan data yang baik. Tadi saya kemukakan di lapangan terjadi kondisi di mana proses pengumpulan data belum dilakukan dengan baik logbook maupun juga pendataan VMS yang belum dilakukan secara menyeluruh. Ini tentunya diharapkan ke depan ini akan harusnya diperbaiki sehingga kegiatan pengawasan dapat dilakukan dengan hasil guna untuk tujuan akhir keberlanjutan sumber daya perikanan di tanah air. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini.
Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.